Kita mulai ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, para ustadz kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, kita dalam keadaan sehat wal afiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam yang penuh berkah ini kita hadir di majelis dalam rangka untuk sama-sama mengkaji kitab At-Tibyan, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, itu Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i. Dan pada malam ini kita di bab yang ketiga, lanjutan. Bab yang ketiga itu halaman, tergantung kitabnya ya. Tapi kalau yang kitab itu mungkin 12 ya. Jadi babnya adalah ikramu ahlil Quran wan nahyu an izaihim. Jadi babnya atau pelajaran kita yaitu tentang memuliakan ahli Quran dan larangan untuk menghina mereka, larangan untuk menyakiti mereka. Itu bab yang ketiga ya. Nah, pada pembahasan yang lalu sudah ada beberapa ayat dan juga ada beberapa hadis Rasulullah SAW. Sekarang kita teruskan, yaitu ada hadis yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa wa tsabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu ta'ala bi syai'in min dhimmatih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya ya. Yaitu hadis ini diriwayatkan di dalam dua kitab sahih. Sahihain, yakni kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ya. Jadi ada di dua-duanya kitab itu, bahwa diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini adalah sabda Rasulullah, pesan Rasulullah. Man shollas subha, itu siapa saja yang sholat subuh. Man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah. Masya Allah. Maka ia berada di dalam lindungan Allah, berada dalam penjagaan Allah. Man itu artinya siapa saja, umum. Ya. Mau orang mana, ya. Mau dari kampung mana, ya. Mau dia orang biasa, apakah dia seorang penguasa, kaya, miskin, dan lain-lain. Pokoknya dia sholat subha. Sholat yakni sholat. Sholat apa yang disebut? As-subha, sholat subuh, sholat fajar. Maka orang ini diberikan satu anugerah dari Allah, bahwa fi zimmatillahi subhanallah. Dia berada di dalam zimmah. Zimmah itu artinya adalah ad-doman, al-aman. Ad-doman yakni jaminan, tanggungan Allah. Al-aman yakni perlindungan Allah. Masya Allah. Ini pada sholat subuh semua kan ya? Amin.
Sholat subuh itu termasuk sholat yang menjadi ukuran apa? Iya, keimanan. Karena dia bisa jatuh sifat nifak. Ya, karena termasuk sholat yang berat. Ya. Jadi sholat subuh ini adalah sholat yang sangat istimewa. Kalau kita tahu juga bahwa siapa saja yang sholat sunnah fajar, bukan sholat wajibnya ya, maka itu khairun, itu lebih baik baginya minad dunia wa ma fiha, lebih baik baginya daripada dunia dan semua isinya. Itu kalau sholat sunnah 2 rakaat, itu baru yang sunnah ya, apalagi yang wajib, yang fardu. Nah, di sini dikatakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa saja yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu. Nggak kebayang itu ya kalau kita renungkan maknanya. Ya, salah satu urayanya begini ya, bahwa yang namanya hari itu dia kan terus berputar. Ya, siang, malam, pagi, sore, itu terus dia beredar, nggak pernah berhenti. Subuh itu adalah waktu-waktu di mana orang akan mengawali hari. Ya kan? Kan habis istirahat tuh malam, bangun-bangun, subuh. Nah, sholatlah dia, sholat subuh. Habis sholat subuh biasanya orang udah pada berpencar ya kemana-mana. Sesuai dengan hajat urusan masing-masing. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus, ada yang ke kantor, ada yang pasar, ada yang ke pabrik, macam-macam. Nah, di situ diuraikan bahwa di antara hikmahnya kenapa disebut dalam penjagaan, karena ketika hamba-hamba Allah ini, dia setelah sholat subuh kemudian dia pergi sesuai dengan urusan masing-masing, dia pasti akan berinteraksi dengan berbagai macam orang, dengan macam-macam tipe manusia. Di situ nggak semua orang baik. Kalau orang baik, alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang mungkin punya niat-niat yang buruk, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, dan seterusnya. Maka ketika kita paham hadis ini, ya kita diberikan satu keyakinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau seorang hamba sholat subuh kemanapun dia nggak ada rasa takut, karena dia fi dhimmatillah. Mau ke pasar, mau ke kantor, ke sekolah, mau ke pabrik, gitu ya, atau mau berlayar nih. Itu kan biasanya muncul was-was ya. Ini urusan gue gimana ya ntar ya. Saya bakalan ketemu si fulan nih. Waduh, gimana nih? Maksudnya kita punya ekspektasi-ekspektasi yang kadang-kadang itu kita merasa khawatir. Kita hitung-hitungannya ini merasa, wah saya bakal napa-napa nih. Tapi kalau dari hadis ini diberikan satu motivasi oleh Rasulullah SAW bahwa tenanglah, ya, kalian ada di dalam lindungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu. Ada 2 pendapat di sini. Pendapat pertama bahwa yang dimaksud adalah sholat subuh yang berjamaah di masjid. Itu yang diadopsi oleh Imamun Nawawi rahimahullah. Karena memang ada satu riwayat lain yang secara khusus menyebut lafadz jama'atan. Jamaah berarti sholat subuhnya nggak sendirian, tapi berjamaah. Dan berjamaahnya bukan di rumah, tapi di masjid. Ini pendapat sebagian besar ulama bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW ini adalah sholat subha jama'atan fil masjid. Maksudnya begitu. Tapi ada juga pendapat kedua. Pendapat kedua diantaranya Imam Ibnu Hibban rahimahullah, seorang ahli hadis juga. Ya. Kata beliau bahwa redaksinya tetap umum, sehingga keumuman itu tetap berlaku, bahwa tidak disyaratkan sholat subuhnya di masjid
tidak disyaratkan jamaah, karena mengikuti redaksi ini ya berarti sudah tercakup. Yang penting dia sholat subuh. Subhanallah. Walhamdulillah. Ya, itu sholat yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kanat masyhuda. Kalau kita baca Quran itu di waktu subuh, waktu fajar, masyhuda. Masyhuda yakni disaksikan. Maksudnya siapa yang menyaksikan? Kan biasanya kalau subuh belum pada bangun ya. Yang dimaksud bukan orang, tapi malaikat. Masyhuda. Masyhuda yakni malaikat. Inna Quran al-fajri kanat masyhuda. Jadi itu lanjutan ayatnya adalah lanjutan hadisnya bahwa fala yatulubannakumullahu ta'ala bisyai'in min timmatih. Maka sekali-kali jangan sampai salah seorang dari kalian itu menjadikan Allah ya melakukan sesuatu karena berbuat buruk kepada hamba yang udah sholat subuh itu. Lanjutan hadisnya tadi bunyinya begitu ya. Ini semacam ancaman. Jangan sampai ada seorang yang kemudian berani, nekat, lancang, kemudian melakukan keburukan kepada orang yang sholat subuh itu. Fala yatlubannakumullahu ta'ala bisyai'in min dhimmatihi. Maknanya begitu. Sampai-sampai begini kisahnya ya. Mungkin pernah membaca. Jadi riwayat tentang satu masa ketika berkuasa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini ya khalifah-khalifahnya itu mulai dari Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian putranya Yazid bin Muawiyah. Kemudian putranya lagi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Salah satu penguasa ini ya itu ya Allah punya hikmah ya, Allah punya apa istilahnya itu punya hal-hal yang itu ingin ditunjukkan kepada hamba bahwa penguasa itu termasuk penguasa yang banyak melakukan keburukan. Salah satu ininya ya, wali itu penguasa setempat. Jadi wali namanya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu waduh serem ya, itu ngeri ya. Al-Hajjaj itu kalau kita baca itu istilahnya sering bertindak zolim. Tapi sezolim-zolimnya dia tahu hadis. Menarik ya. Dia tahu hadis. Maksudnya orang zolim tapi dia ngelmu. Makanya ketika dia mau menghukum seseorang, dia suka nanya dulu, dia sholat subuh nggak tadi? Dia nanya dulu. Kalau sholat subuh, wah nggak berani. Nggak berani dia. Karena dia paham bahwa orang yang sholat subuh itu dijaga sama Allah. Kalau orang yang dijaga sama ketika melakukan sesuatu yang buruk, berarti kita melawan Allah. Emangnya bisa menang melawan Allah? Mustahil. Al-Hajjaj itu diriwayatkan demikian. Itu ya, zolim tapi tahu hadis ya. Takut dia. Ya. Jadi Masya Allah. Demikian. Nah, jadi kalau misalnya anak remaja nih, anak sekolah, ya anak mahasiswa, ya, terus membawa bekal ini, hadis ini, maksudnya agak disalah gunakan tanda petik ya. Ada hal-hal yang jadi tugasnya, jadi PR-nya, kemudian sama gurunya, sama dosennya ditanya, aduh saya belum pak, yaudah kamu dihukum. Pak saya tadi sholat subuh loh pak. Bapak tahu nggak di sini? Itu nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi
Maksud hadis ini adalah tentu orangnya orang yang ada dalam kebaikan, orang yang melakukan amal-amal soleh, ya, melakukan hal-hal yang ketaatan. Kemudian ada orang yang ingin melakukan keburukan kepadanya, maka niscaya dia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau semakin kesini sih semakin mungkin aman ya. Kalau dulu seingat saya itu ketika orang mau pergi kayak katakanlah jelang subuh itu rasa-rasa khawatir ya. Agak-agak ngeri, agak serem karena masih sepi. Terus itu gimana dong? Ya itu mah urusan pembahasan lah, itu pembahasan tentang tanggung jawab penguasa kalau di situ ya. Penguasa wajib memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyat. Itu tanggung jawab penguasa. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Penguasa itu dia adalah pemelihara urusan rakyat. Dia akan diminta tanggung jawab, ditanya kenapa enggak aman rakyat? Kenapa ini orang mau jalan subuh-subuh dini hari merasa was-was dibegal? Itu siapa yang disalahin? Bukan sekedar begalnya, tapi justru yang berkuasa di situ siapa? Dia adalah ra'in, dia mas'ul. Mas'ul ini yang ditanya, dituntut tanggung jawab oleh Allah Subhanahu. Ya, Masya Allah. Nah, pertanyaannya begini. Ini kan nggak ada kata-kata ahli Qur'annya, benar nggak? Padahal ini tadi temanya, babnya adalah ikromu ahli Qur'an, memuliakan ahli Qur'an, dan wanahyu an izaihim, larangan untuk menyakiti mereka. Kita baca ini ulang-ulang nggak ada ahli Qur'annya ini hadis. Gimana caranya mengkoneksi hadis ini? Masya Allah. Itu kecerdasan seorang ulama. Jadi mampu untuk menggali hikmah, ya, menemukan keterkaitan. Jadi kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah, kenapa ini dicantumkan sebagai hujjah tentang wajib memuliakan ahli Quran, larangan menyakiti mereka, karena menurut hadis ini, orang yang sholat subuh itu dilindungi Allah, dijaga Allah, nggak boleh dia disakiti. Itu orang yang sholat subuh. Apalagi itu orang sholat subuhnya adalah orang yang ahli Quran. Itu lebih wajib lagi dia dijaga, gitu maksudnya ya. Jadi cara penyimpulannya demikian. Maksudnya kalau orang ahli Quran masa sih nggak sholat subuh gitu ya. Nah, orang yang belum ahli Quran aja dia sholat subuh, karena sholat subuh kan wajib. Apalagi dia min ahlil Quran, orang yang fakih, orang yang alim, orang yang qari, orang yang hafiz Quran segala macam itu, tentu dia sholat subuh. Sehingga dari situ masuk babnya bahwa ahli Quran itu wajib dimuliakan, tidak boleh disakiti, tidak boleh dilakukan hal-hal yang buruk kepada mereka. Masya Allah. Baik ya. Nah, itu yang pertama. Jadi para ustadz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Yang kedua, nah ini wa anil imamainil jalilain Abi Hanifata wa Syafi'i rahimahumallahu. Qala. Ini ya. Diriwayatkan dari dua imam yang agung. Dua imam yang agung. Siapa? Yang satu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kita kenal ya, yaitu yang meletakkan dasar madhab, yaitu madhab Hanafi. Diambil dari nama beliau, Hanifah, Hanafi, dinisbat. Jadi yang menjadi imamnya itu dia, Imam Abu Hanifah. Lahirlah madhab Hanafi. Wow, nggak kira-kira itu pahalanya ya. Setiap orang yang mengambil ilmu, setiap orang yang mengamalkan ilmu dari madhab yang beliau dulu rintis, itu ngalir terus pahalanya. Udah berabad-abad itu. Imam Abu Hanifah. An-Nu'man, nama asli An-Nu'man. Nu'man bin Sabit rahimahullah. Yang kedua,
Imam yang agung ini adalah Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Ini juga adalah imam dari madhab yang kemudian nama madhabnya dinisbat kepada beliau, madhab Syafi'i. Kan nama beliau. Ya. Rahimahullah. Ya, semoga Allah merahmatinya. Nama asli beliau itu siapa? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris. Jadi namanya Muhammad. Cuman saking tenarnya ini Asy-Syafi'i, kadang-kadang umat Islam nggak tahu nama benernya ya. Kayak Imam Bukhari, itu siapa namanya? Muhammad. Ya. Cuman kampungnya yang lebih terkenal ya. Kampungnya ke bawah-bawah tenar. Bukhari. Iya. Nah, apa kata dua imam yang agung ini? Imam yang sangat mulia ini. Ya, yang keduanya adalah merupakan imam-imam madhab. Satu pendiri imam madhab Hanafi, yang satu pendiri dari madhab Syafi'i. Subhanallah. Luar biasa ya. Kata beliau begini, qala, kedua-duanya berkata, illam yakun al ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Illam yakun ya, al ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi wali. Kalau bukanlah para ulama-ulama itu merupakan wali-walinya Allah, terus siapa lagi yang jadi walinya Allah? Gitu. Kalau orang bertanya gitu ya, siapa wali Allah? Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ini bahwa ya para ulama itu yang nomor satu sebagai walinya Allah. Andai kata itu tidak bisa dikatakan walinya Allah, terus siapa lagi yang mau dimasukin sebagai kategori wali? Kan yang paling tinggi derajatnya secara ini ya, kemuliaan di dalam Islam itu orang yang bertakwa. Bertakwa itu bekalnya ilmu. Ilmu itu yang menjadikan seorang takut kepada Allah kan. Jadi salah satu ungkapan bahwa al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu identik dengan takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Kalau ada orang semakin tinggi ilmunya, semakin lancang sama Allah, wah ini jadi pertanyaan. Kan dikatakan dalam surah Fatir ayat 28 bahwa apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah yang paling takut kepada Allah dari semua hamba-hamba Allah, yaitu mereka para ulama. Mereka sangat takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu ilmunya. Mereka tahu tentang hakikat dirinya, hakikat alam semesta ini. Mereka tahu tentang Allah berdasarkan apa yang dipelajari di dalam syariat. Itu ya. Nah, jadi kata dua imam tadi apa tadi? Bahwa illam yakun al ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau bukan ulama yang dikatakan sebagai wali-walinya Allah, terus emang siapa lagi? Emangnya ada yang bisa jadi wali Allah kalau ini dia nggak lulus, ibaratnya ini nggak lulus sebagai wali Allah, terus ada yang bisa lebih hebat dari itu? Nggak ada lagi. Ya. Al-wali. Ya. Jadi waliullah ya. Atau walinya Allah. Ya. Dalam Al-Quran itu ada beberapa redaksi wali ya. Dalam surah misalnya Fussilat itu ada yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Bahwa nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian. Waduh, kami yakni Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga kalian, penolong kalian di dunia sampai ke akhirat. Wah, keren banget. Masya Allah ya. Baik.
Jadi yang ngomong ini siapa? Yang mengutip pendapat dua imam ini siapa? Namanya Al-Khatib Al-Baghdadi namanya. Seorang ulama besar, itu Al-Khatib Al-Baghdadi yang menulis ini. Maksudnya yang mengutip, yang kemudian dikutip lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi yang berkata seperti itu adalah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam satu kitab namanya Al-Faqih wal Mutafaqih. Itu kitabnya. Kitabnya siapa? Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Menulis bahwa Imam Abu Hanifah berkata begini. Imam Syafi'i berkata begini. Lalu Imam Nawawi datang, ngambil dua ungkapan itu kemudian disatuin. Gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi ulama-ulama itu adalah istilahnya itu mentari-mentarinya umat yang bisa menerangi pelita-pelita bagi umat. Jadi kedudukan mereka itu memang layak untuk dimuliakan. Mengapa bisa begitu ya? Jadi derajat seorang alim dibandingkan seorang abid, alim yakni orang yang ilmunya dalam, orang yang punya ilmu luas. Para ulama itu lebih tinggi daripada derajat seorang abid. Abid yakni orang yang ahli ibadah. Yang tekun ibadah tapi ilmunya tidak banyak. Kan di masyarakat itu fenomena demikian mesti ada ya. Ada orang yang kita lihat getol ibadah, nggak pernah dia absen sholat di masjid jamaah, rajin tilawah, tapi ilmunya mungkin nggak cukup banyak. Itu disebut dengan abid. Abid, rajin puasa, ya, rajin tilawah, rajin sholat, rajin zikir, segala macam. Dia abid. Tapi derajat ini tidak bisa ngalahin alim. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa derajat seorang alim itu dibandingkan dengan semua orang-orang abid, ibarat kata sinar bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Boleh bulan purnama itu. Cahayanya. Oh, terang benderang. Dan lagi kalau namanya ulama, itu berkiprah di tengah umat. Kalau abid, mungkin dia sholat malam, ibarat kata sepertiga malam. Itu faedahnya ke siapa? Diri sendiri. Ya kan? Apa orang lain akan merasakan sesuatu dari efek dia rajin sholat malam sampai sepertiga malam, bahkan setengah malam, bahkan full malam? Enggak, dia sendiri. Tapi kalau seorang alim, dia belajar mengkaji satu bab ya tentang syariat. Dalam rangka apa dia begitu? Mungkin dia sampai begadang. Pertama dia pengen tahu, ya, supaya menjadi paham. Kemudian dia punya tanggung jawab amanah untuk mengajari umat, menyampaikan umat. Dan itu ada risikonya. Itu ada risikonya. Ngomong kebenaran, itu ada risikonya. Kalau orang sholat malam, mau istilahnya mau 1000 rakaat, itu penguasa nggak ngapa-ngapain. Mau orang tilawah, semerdu-merdu apapun, kalau dia ibadah gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada efek. Ya, jadi tapi kalau alim, ketika melihat kemungkaran, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, itu ada resikonya. Ada resikonya. Ya, Ahmad bin Hambal itu dipenjara. Ahmad bin Hambal itu dicambuk. Seorang imam madhab. Imam Bukhari itu diusir dari kampungnya. Saya dipersekusi. Bahkan ada yang meninggal di penjara. Misalnya siapa? Ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu di penjara. Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Maksudnya mereka itu alim. Mereka layak untuk dimuliakan. Mereka bukan sekedar abid. Alim ini selalu peka kepada apa yang menimpa umat. Selalu kemudian berpikir apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi umat. Itu mereka sedihnya bukan sedih pribadi. Kalau orang alim, itu sedihnya bukan sedih pribadi, sedihnya tentang umat. Kalau orang yang sekedar abid, mungkin
udah makan, dia udah ini beres, kagak mikirin apa-apa. Tapi kalau dia seorang alim, dia berpikir, wah ini bahaya nih kalau nggak dia tegur, kalau nggak dilurusin, kalau nggak diajarin. Dan itu risikonya besar. Bahkan dia berhadapan dengan orang-orang yang jahat. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa lau seandainya idza lam yakunil ulama'u auliya Allah ya falaisa lillahi wali. Kalau bukan ulama yang itu adalah wali-walinya Allah, terus siapa yang jadi wali Allah itu? Masya Allah. Jadi kita juga sudah mungkin sama tahu ya, ulama-ulama di Indonesia ini dari Buya Hamka itu dulu persekusi kan, di penjara. Siapa yang menjara? Ya penguasa. Zaman Orde Lama itu. M. Nasir. Itu juga di penjara. Banyak ulama-ulama. Ya. Itu resikonya besar. Jadi mereka adalah al-wali, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka muliakanlah mereka. Ya. Kita memberikan penghormatan kepada mereka. Bukan semata karena sosoknya, karena personalnya, tetapi karena ilmu yang ada di dalam dirinya. Ilmu Allah itu adalah cahaya petunjuk. Baik ya. Nah, yang ketiga, jadi para ustaz sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa wa qala al-Imamul Hafiz Abu Al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah. Ini siapa nih yang ngomong? Namanya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini Al-Imam Al-Hafidz, seorang imam. Dan juga Hafidz. Hafidz zaman dulu sama Hafidz yang sekarang beda ya. Kalau orang masuk sekolah tahfidz, terus hafal sekian juz, udah Al-Hafidz si fulan. Kalau Al-Hafidz zaman dulu itu seperti Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Itu baru sebut Al-Hafidz. Ulama yang kalibernya memang sudah sangat paham tentang hadis. Dalam satu pendapat dikatakan orang itu disebut dengan istilah banyak ya, bertingkat-tingkat. Kalau disebut dengan Al-Hafidz itu menguasai kurang lebih 100.000 hadis. Waduh, 100.000 hadis. Kita aja arba'in udah kelar belum? Udah di luar kepala ya, kagak masuk-masuk maksudnya ya. Itu 40 doang. Belum kelar. Kalau disebut Al-Hafidz itu 100.000. Dia hafal. Bukan cuma satu jalur. Kalau jalurnya ada beragam, maka dia harus hafal juga jalur-jalurnya itu. Nah, itu disebut Al-Hafidz. Gitu ya. Kan ada namanya Al-Muhaddits. Namanya Al-Hafidz. Ya. Macam-macam. Ada namanya Al-Hujjah. Al-Hujjah itu lebih tinggi lagi. Nah, ini beliau adalah Abu Al-Qasim, namanya Ibnu Asakir. Itu punya karyanya yaitu, jadi beliau ini seorang ulama besar Imam Syafi'i, ya, punya kitab namanya Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus. Damaskus itu ibu kota khilafah. Oh, itu banyak kisahnya itu. Tarikh Dimashq. Apa kata beliau? Ini sangat bagus juga ya, luar biasa. I'lami ya akhi. Ketahuilah wahai saudaraku. Waffaqanallahu wa iyyaka limardhatih. Semoga Allah memberikan taufik ya kepada kita semua ya dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana mimman yakhshahu. Dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang takut kepadanya, kepada Allah. Wa yattaqihi haqqa tuqatih. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, terus apa? Nah, ini ucapannya nih. Anna luhumal ulama masmumah. Sungguh daging para ulama itu beracun. Pernah dengar ya?
Annaluhumal ulama masmumah. Sungguh daging ulama itu beracun. Ya, masmum. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada penjelasan bahwa ia la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Janganlah kalian menggibah sebagian kepada sebagian lain. Menggibah. Gibah itu ngapain gibah? Ngomongin hal-hal yang si fulan nggak senang. Bukan hal-hal yang jelek, bukan. Yang dimaksud sini adalah hal-hal yang sebenarnya itu faktual. Itu beneran kenyataan, tapi si fulan ini nggak suka kalau itu diomongin. Itu yang gibah. Biasanya hal buruk. Hal buruk yang, tapi itu memang faktanya si fulan itu begitu. Tapi kalau itu diomong-omongin, disebar-sebarin, si fulan ini nggak nyaman. Ntar kalau yang ngomong bilang, loh itu kan beneran. Ya, iya emang beneran. Tapi dalam Islam itu namanya ghibah. Ghibah. La yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibah satu sama lain. Kalau orang melakukan gibah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahm yakni daging. An ya'kula lahma akhihi maitan. Emangnya suka? Ya, Allah nanya ya, Allah bertanya dalam Al-Quran, emangnya suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Lahma akhihi, saudara sendiri, daging bangkainya. Maitan, berarti udah mati. Daging yang makhluknya udah mati namanya bangkai. Fakarih tumuhu, pasti kamu jijik. Kan gitu ya. Kita kalau disuguhin daging, ya, kita pasti ini ya, pengennya dagingnya daging yang seger. Kagak usah daging bangkai deh. Daging sebenarnya dia daging yang bukan hasil bangkai, tapi dia sudah agak lama. Itu aja kita mungkin udah kurang selera ya. Kan maunya yang seger, kan gitu ya. Ini bukan lagi daging yang kelamaan sampai nggak seger, bukan. Daging bangkai. Itu adalah perumpamaan kepada siapa? Orang yang melakukan ghibah. Di situ disebut dengan ba'dukum ba'da, sebagian kalian kepada sebagian lain. Itu umum. Sesama manusia. Sesama kaum muslimin. Itu aja nggak boleh, itu aja haram. Maksudnya begitu. Itu sudah daging bangkai. Apalagi kalau kita membicarakan al-ulama. Itu udahlah bangkai beracun lagi. Gimana itu ya? Jadi annal humal ulama masmumah, beracun. Itu ungkapan yang biasanya dihafal gitu ya. Kayak disampaikan. Daging ulama itu beracun, maksudnya hati-hati. Annal humal ulama masmumah wa adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumah. Waduh. Bahwa yang kemudian istilahnya menerabas apa-apa yang sudah menjadi penjagaan Allah ya. Ya, maksudnya Allah kan menjaga ulama tuh, melindungi ulama. Tapi kemudian dia melakukan hal yang buruk, maka itu bahwa Allah murka itu sudah perkara yang diketahui umum. Allah enggak akan membiarkan orang itu. Karena ini bukan orang biasa nih, ini al-ulama. Masya Allah, al-ulama. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalb, dan sungguh siapa saja yang melontarkan kalimat-kalimat yang ngomongin tuh ulama bisalbi, dengan menyebut hal-hal yang itu menghina, menjelek-jelekkan, memburukkan, balahullahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi, maka
Allah akan menimpakan kepada dia, kepada si hamba ini, apa? Sebelum dia mati, maka hatinya udah mati duluan. Itu ngeri banget ya. Qabla mautihi mautal qalbi. Kita ini kan hidup nih. Kita ini ada namanya hati. Hati bukan dalam makna fisik ya. Kalau hati makna fisik, ya sama aja kayak ayam. Nah, maksudnya itu kan ada hatinya juga ya. Tapi makna yang dimaksud hati di sini adalah kalbu manusia maknawi. Sesuatu yang ibaratnya itu apa? Nurani kita. Ya kan? Misalnya kita kalau lihat orang atau kita mendengar tentang seseorang atau berinteraksi dengan seseorang, itu biasanya kita akan memberikan penilaian, bukan? Wih, si fulan baik banget ya. Si fulan jelek bener tuh orang. Gitu. Itu apanya yang dinilai? Apanya yang kita lihat? Pasti bukan bajunya kan? Bukan tongkrongannya. Kalau tongkrongannya menang beliau nih. Tahu nggak ini siapa nih? Beliau ini adalah artis ya, yang main di film-film. Salah satu di Kian Santang. Kalau mau urusan gitu, kalah kita. Tapi kalau kita bilang orang ini baik, orang ini buruk, orang ini mulia, orang ini hina, sebenarnya apa yang kita jadikan ukuran itu? Kan bukan hal-hal fisik, bukan aksesoris. Tapi perilaku, ucapan. Perilaku, ucapan itu sebenarnya refleksi cermin dari hati. Benar enggak? Orang yang hatinya baik, omongannya itu baik. Orang yang hatinya baik, perilakunya baik. Ya kan? Sebaliknya orang yang hatinya jahat, omongannya itu jahat juga. Perilakunya akan jahat juga. Nah, ini ada orang dihukum sama Allah. Saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, dia masih hidup, dia sehat, segar, bugar. Bahkan dia mungkin orang yang dianggap sukses secara duniawi, tapi dihukum dengan cara hatinya mati. Ngeri banget itu. Ibarat kata kalau hatinya mati, yang namanya ma'ruf jadi mungkar. Maksudnya karena hatinya ini kan nggak bisa melihat. Itu ngeri ya. Hal-hal yang mungkar dia anggap ma'ruf, itu kan ngeri. Yang hak dia anggap batil, yang batil dianggap apa? Karena hatinya udah rusak. Hati ini yang menjadikan ukuran. Coba bayangkan kalau seorang dihukum seperti itu. Dia ibarat kata itu ya. Mungkin kita sampai bilang ya dalam ungkapan, wah benar-benar nggak kebayang kok bisa si fulan sejahat itu ya. Ya bisa karena hatinya udah mati. Bisa aja. Karena hal yang baik itu adalah justru buruk. Hal yang buruk justru sangat baik. Kan hatinya mati. Dalam surah Al-An'am disebutkan, surah Al-An'am bahwa man kana maitan fa ahyainahu. Surah Al-An'am ayat 122. Man kana maitan fa ahyainahu. Ya. Apakah orang yang dahulunya mati, kemudian kami jadikan ia hidup? Surah Al-An'am ayat 122. Apakah orang yang dahulunya mati, kemudian kami jadikan dia hidup? Di situ dimaksud dalam tafsir itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu masuk Islam umur satu riwayat 26 tahun. Berarti apa? Sebelum masuk Islam, padahal beliau seorang tokoh besar, seorang kaya, kemudian sukunya suku terpandang ya, Bani Adi. Kemudian juga seorang istilahnya fighter. Beliau itu kalau ada ibarat kata MMA itu menang itu. Gak ada yang ngalahin itu di pasar ukat. Itu menurut Quran mati. Coba bayangin. Orang yang sesehat, segar, bugar itu, orang yang sekaya raya, orang yang seganteng itu, seberkuasa itu dianggap maitan. Awaman kana maitan. Mengapa disebut mati? Karena nggak ada petunjuk Islam. Belum dapat hidayah disebut mati. Fa'ahyainahu.
kemudian kami jadikan ia hidup. Ya. Wa ja'alna lahu nura, kemudian kami jadikan untuknya cahaya. Yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu dia kemudian berinteraksi, berjalan. Jadi orang kalau dikasih petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran, berupa ilmu-ilmu syariat, itu jangan dikekep sendiri. Itu harus yamshi finnas, harus bergaul di masyarakat, harus tercermin di dalam kelakuannya. Jangan sampai seorang itu dilabeli seorang alim pas di musola doang. Kalau dia udah soal, kok ini kagak ada bedanya dia sama si fulan. Kalau orang itu beneran dapat petunjuk yang seperti dalam surah Al-An'am tadi itu, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Jadi dengan cahaya hidayah dengan ilmu Islam itu dia kemudian bawa, maksudnya dia refleksikan dalam kehidupan. Dia tunjukkan, dia ke pasar dia kelihatan sebagai muslim, dia ke kantor kelihatan, dia di pabrik kelihatan sebagai muslim. Ya. Jadi ini kita bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa daging para ulama itu beracun. Jangan sampai kita mengunyah daging bangkai udah gitu beracun, waliyatubillah. Gitu ya. Kagak usah beracun dah, bangkai aja kan udah ngeri. Kagak usah bangkai dah, daging yang nggak seger aja udah nggak mau. Nah, gitu ya. Dalam Quran itu kan bangkai, itu disebut beracun. Subhanallah. Jadi muliakanlah para alim ulama. Mereka memang layak untuk dimuliakan. Allah yang memuliakan mereka. Ya, subhanallah. Masya Allah. Nah, itu. Jadi ini ungkapan siapa? Seorang ulama besar yaitu Ibnu Asakir. Ibnu Asakir yang menulis dalam kitab Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq. Sejarah Damaskus. Karena ada banyak kisah nyata ya. Orang yang melakukan keburukan kepada ulama, yang menyakiti ulama atau yang menghina ulama, itu kehidupannya kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia dihukum oleh Allah. Ibarat kata dicabut berkah kehidupannya. Dicabut cahaya petunjuknya. Kebayang nggak orang itu ya? Orang kalau dicabut cahaya petunjuk berarti dia kan gelap. Kalau jalan nabrak ya, kalau gelap gitu. Nggak tahu halal haram, nggak tahu hak batil. Meskipun dia secara pandangan manusia disebut orang yang sangat sukses, orang yang world class, apalah gitu. Melihat bilah itu kalau kata sebagian ulama bahwa hukuman yang paling mengerikan adalah orang yang dimatikan hatinya. Karena orang yang mematikan hatinya itu dia kan Allah yang menggenggam hati. Benar nggak? Kan ada doanya ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Yang menggenggam, yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus ini ceritanya Allah mematikan itu hati. Ada nggak yang bisa membalikin dia hidup? Nggak bisa. Karena yang udah matinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seperti itu ya. Saya kasih ilustrasi begini ya. Ini kan ada 3 pintu. Ya. 3 pintu nih. 1, 2, 3. Ini pintunya kan tadi yang terakhir datang siapa? Ustaz Amir kayaknya ya. Ustaz Amir datang terus tutup pintu. Ya kan? Terus kalau ada di antara kita ini yang pengen keluar karena ada hajat, bisa nggak pintu itu kita buka? Kan lagi tutup nih. Bisa. Karena yang nutup manusia. Kita manusia, selevel. Ya. Ada yang nutup, kita buka. Bisa. Tapi kalau Allah yang nutup, siapa yang bisa buka? Ada? Nggak ada yang bisa buka. Ini tuh ngeri sekali. Jadi
Maksudnya itu perlu dimasukkan ini sebagai bagian dari hujjah oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya ucapan Ibnu Asakir rahimahullah ini, ingat baik-baik, kalau perlu hafalin, bahwa jangan pernah nyakiti ulama, jangan pernah merendahkan ulama dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan, kalau zaman sekarang, dengan status status ya, itu haram ya. Allah yang murka, dan kalau Allah murka, dia dihukum sama Allah, bukan nanti di akhirat, bahkan masih di dunia dia dihukum. Dan hukumannya itu adalah hukuman yang dianggap paling berat, karena hukuman berupa hukuman hati mati. Hatinya. Subhanallah. Baik ya. Yang terakhir ya, bahwa Imam Nawawi rahimahullah menutup babnya, bab tentang memuliakan ahli Quran, larangan untuk menyakiti dan menghinakan mereka, dengan salah satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nur. An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ini, surah 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Sadaqallah. Falyahdhar. Wah, ini Allah yang ngancem. Falyahdhar artinya berhati-hatilah kalian. Kalau kita diancam nih ya, kita biasa kan akan ngelihat ya, yang ngancam gue siapa sih? Kita ngukur kan? Maksudnya, wah, oh si Fulan, dia jeger kampung ono, wah ngeri juga ya. Tapi kalau misalnya ada yang ngancam kita, terus pasti diukur-ukur, dicari-cari tahu, nah si Fulan doang. Yang kita maksudnya lihat kadarnya kan, itu yang ngancam siapa? Sebelum kita bicara tentang apa isi ancamannya, biasanya orang cerita, ini ancamannya siapa? Pengancamnya itu. Ini yang mengancam siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahdhar. Allah mengancam. Hendaklah takut. Waduh. Ya Allah yang mengancam. Kalau kita ditakut-takutin, awas lu ya. Jangan gitu ya. Lihat mana lu? Itu kan bahasa-bahasa preman. Paling kita lihat, dia gak tahu gue lebih preman ya. Tapi ini yang mengancam adalah Allahu Azza wa Jal. Falyahdhar. Siapa yang diancam? Nah, yang mengancam Allah. Siapa yang diancam? Alladzina yukhalifuna an amrihi. Nah, itu orangnya yang diancam. Siapa yang diancam? Manusia-manusia yang yukhalifuna an amrih, yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi perintah baginda Rasulullah. Ini Rasul suruh begini, dia kagak mau. Rasul bilang wajib, dia bilang ogah. Rasul haram, dia malah ngerjain. Nah, orang-orang yang kayak gini ini, ya berarti yukhalifuna, menyelisihi, menentang perintah Rasulullah SAW. Wajib berhukum dengan hukum Allah, nggak mau. Wajib menjalankan syariat Islam, nggak mau. Nah itu yukhalifuna an amri. Ini orang-orang yang diancam. Apa ancamannya? Ini kan tadi yang mengancam, yang diancam. Ancamannya apa? Isi ancamannya apa? Antusibahum fitnah. Satu. Ancamannya ada dua ya. Yang satu adalah antusibahum fitnah. Bahwa orang-orang ini akan ditimpakan oleh Allah kepadanya fitnah. Fitnah dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu di dalam hatinya dimasukkan min kufrin, kekufuran dalam hatinya. Au nifaqin, kenifakan, kemunafikan dalam hatinya. Au bid'atin, perilaku bid'ah di dalam, itu hukumannya. Au yusibahum adzabun alim. Yang kedua, isi ancamannya adalah bahwa orang-orang semacam ini bakal ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Azab ya azab.
siksaan. Bahkan dikasih sifat azab itu. Kalau azabnya Allah, emangnya ada yang ringan ya? Dan surah Al-Fajr itu kita baca ya. Surah Al-Fajr itu kan ada ya, bahwa siapa yang emang lebih berat azabnya daripada Allah. Maksudnya azab Allah itu sangat berat. Adzabun alim, azab yang sangat pedih. Maksudnya dalam tafsir, nanti di akhirat bahkan sejak di dunia dia bisa diazab sama Allah. Diazab kalau dalam versi dunia itu apa? Dia kalau melakukan pelanggaran syariat, dia bisa dijatuhi hukum hudud. Misalnya dia berzina, maka dia dirajam. Misalnya dia mencuri, dia dipotong tangannya. Itu adalah kemurkaan Allah kepadanya. Dan bisa juga di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka wal iyadzubillah. Ini orang-orang yang diancam dengan hukuman seperti ini siapa tadi? Orang yang menyelisihi perintah Rasul. Nah, kenapa ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam pembahasan memuliakan ahli Quran, larangan menghina ahli Quran? Bagaimana memahaminya? Maksudnya, di antara perintah Rasul adalah memuliakan ahli Quran. Di antara perintah Rasul adalah larangan menyakiti ahli Quran. Kalau itu kita langgar, kita terkena ayat ini. Kalau kita ini ahli Quran, kemudian kita rendahkan, kita hinakan, kita sakiti dan macam-macam, kita terkena ayat ini, yaitu tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Ya. Ada beberapa kasus ya. Itu orang yang mungkin di Indonesia juga ada ya. Misalnya seorang ulama itu difitnah, padahal nggak benar kan? Ada yang fitnah dulu ya. Salah seorang ulama, beliau masih hidup, difitnah melakukan hal-hal yang sangat jahat, yaitu terkait dengan seksualitas. Kan di cat mesum lah zaman dulu itu ya. Itu orangnya kan kemudian udah nggak ada sekarang itu. Misalnya udah mati. Iya, subhanallah. Iya. Jadi dikatakan di sini bahwa memang daging ulama itu beracun. Luhumal ulama'i masmumah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.